warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Ajizah dari Prodi Sistem Informasi Universitas NU Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar proses dan thread mata kuliah Sistem Operasi. Baik, yang pertama komunikasi antar proses dan thread. Apa sih komunikasi antar proses itu? Komunikasi antar proses atau interprocess communication atau bisa disebut dengan IPC adalah cara atau mekanisme pertukaran data antara suatu proses dengan proses lainnya. Baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. IPC terdiri atas protokol yang menjamin sebuah respon dari sebuah permintaan. Selanjutnya, fasilitas interprocess communication atau IPC. Pada IPC terdapat send, di mana ukuran pesan bisa tetap atau berbeda-beda. Kemudian receive. Selanjutnya, komunikasi antar proses. Terdapat dua bentuk komunikasi antar proses, yaitu komunikasi langsung atau direct communication. Yang kedua, komunikasi tak langsung atau indirect communication. Jenis komunikasi langsung yaitu bentuk komunikasi langsung adalah proses melakukan komunikasi langsung ke proses lain. Pada komunikasi langsung harus disebutkan nama proses secara eksplisit. Pada komunikasi langsung terdapat send, yaitu mengirim pesan ke proses P. Kemudian receive, yaitu menerima pesan dari proses Q. Kemudian ada komunikasi tak langsung. Pada komunikasi tidak langsung, pengiriman atau penerimaan pesan dilakukan melalui kontak surat atau mailbox atau bisa disebut port. Mailbox adalah suatu objek di mana pesan-pesan ditempatkan oleh proses atau dapat dihapus. Tiap-tiap mailbox memiliki identitas unik dua buah proses yang dapat saling berkomunikasi hanya jika mereka saling menggunakan mailbox secara bersama-sama. Pada komunikasi tak langsung terdapat send a message, mengirim pesan ke mailbox A, kemudian receive, yaitu menerima pesan dari mailbox A bin. Selanjutnya terdapat sinkronisasi. Komunikasi antar proses membutuhkan planet byte calon atau mengirim dan menerima data primitif. Terdapat rancangan yang berbeda-beda dalam implementasi setiap primitif. Pengiriman pesan mungkin dapat di-block atau blocking, atau dapat di-blocking, yaitu non-blocking. Hal tersebut dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Selanjutnya yaitu buffering. Pada buffering, baik komunikasi itu langsung atau tak langsung, penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Pada dasarnya, terdapat 3 jalan di mana antrian tersebut diimplementasikan. Yang pertama yaitu terdapat zero capacity, adalah antrian memiliki panjang maksimum 0. Sehingga tidak ada pesan yang menunggu di link. Yang kedua, bounded capacity, yaitu antrian memiliki panjang tertentu atau n, sehingga ada paling banyak n pesan yang menuju di link. Dan yang ketiga adalah unbounded capacity, yaitu antrian memiliki panjang yang tidak tertentu, sehingga ada sejumlah pesan yang dapat menunggu di link.
Selanjutnya adalah contoh komunikasi antar proses. Pada sistem client server, komunikasi client server menggunakan berbagai bentuk antara lain socket, rekomendasi prosedur call atau bisa disebut RPC, dan remote method invocation atau RMI. Di sini saya mengambil contoh remote method invocation atau RMI. RMI adalah sebuah teknik pemanggilan metode remote yang secara umum lebih baik dari RPC. RMI menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek. RMI memungkinkan kita untuk mengirim objek sebagai parameter dari remote method. Kemudian kita menuju ke thread. Apa sih thread itu? Thread itu adalah seperti halnya proses. Thread memiliki status seperti ready, block, running, dan terminate. Hanya satu thread yang aktif dalam satu waktu. Seperti itu. Thread dapat membuat child thread. Jika satu thread dalam keadaan block, maka thread yang lainnya dapat dijalankan. Kemudian, semua thread dapat mengakses setiap alamat dalam satu task. Thread dapat membaca dan menulis tag dan thread yang lainnya, sehingga tidak ada proteksi antara satu thread terhadap thread yang lainnya. Suatu proses dapat terdiri dari satu thread atau bisa disebut dengan single thread dan beberapa thread atau disebut dengan multi thread. Kemudian kita membahas apa itu single thread dan multi thread. Single thread adalah sebuah lightweight proses atau bisa dikenal dengan proses sederhana yang mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali atau controller. Kemudian multi-thread. Multi-thread adalah proses dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Seperti contoh di samping saya adalah proses bagaimana single thread dan multi-thread bekerja. Seperti itu. Keuntungan dari sistem thread adalah pada respon lebih cepat, menggunakan resource bersama-sama, lebih ekonomis, dan meningkatkan utilitas arsitektur mikroprosesor. Seperti itu keuntungannya. Kemudian kita menuju ke model. Selanjutnya kita menuju ke model. Model thread terdiri dari 3, yaitu many to one, one to one, many to many. Ke macam-macam model. Yang pertama yaitu model many to one. Model many to one ini memetakan beberapa tingkatan pengguna thread hanya ke satu buah kernel thread. Seperti yang terdapat di layar, itu adalah bagaimana sistem model many to one bekerja. Selanjutnya kita ke model one to one. Model one to one memetakan setiap thread pengguna ke dalam satu kernel thread. Berikut adalah contoh bagaimana one to one bekerja. Kita ke selanjutnya yaitu model many to many. Model many to many adalah merupakan beberapa tingkatan thread pengguna yang dapat menggunakan jumlah kernel thread yang lebih kecil atau sama dengan jumlah thread pengguna. Di atas adalah contoh
bagaimana sistem model many to many bekerja, seperti itu. Kemudian kita ambil contoh, yaitu sistem operasi yang menggunakan sistem thread adalah Solaris 2. Solaris 2 mendukung user level thread dan kernel thread. Kita mengambil contoh pada thread pada Solaris 2, yaitu seperti di gambar, bisa dilihat gambarnya thread pada Solaris 2. Dan sekian hasil dari materi komunikasi antar proses dan thread yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.